gitu ya. Dan kata Allah tabaraka wa taala tegaskan sesungguhnya Allah Rabbuna jalla wa ala ya mengetahui, meliputi, menguasai, mengendalikan ya dari apa yang mereka lakukan. Jadi nggak usah khawatir, percaya dan yakin sama Allah tabaraka wa taala. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, bersabarlah, isbiru, bersabarlah, wasabiru, ditekankan lagi, dan bersabarlah kalian, warabitu, dan bersiap siagalah, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil ya. Jadi sabar, takwa itu adalah merupakan kata kunci. Di ayat yang tadi disebutkan kata kunci keselamatan, tidak akan ditimpa kemadharatan. Di ayat yang ini menyebutkan apa? Kata kunci dari apa? Kesuksesan dan keberhasilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fayal hadirun a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah melimpah curahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menunaikan salah satu dari kewajiban kita, ini salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai dan kita banggakan ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menerima amal saleh kita. Semoga Allah Rabbuna jalla wa ala menerima amal ibadah salat maghrib kita ya. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman azakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus wa karya dari Syekh Ahmad Farid, Dr. Ahmad Farid hafizahullah. Dan terakhir kita sampai pada pembahasan terkait dengan apa, Pak? Muhasabatun nafs ya. Terakhir adalah pembahasan muhasabatun nafs, muhasabah jiwa, muhasabah diri. Baik, poin terakhir dalam muhasabatun nafs adalah fawaidu muhasabatun nafs, faidah dari muhasabatun nafs. Apa sih yang bisa didapatkan dari amalan memuhasabah diri itu, apa sih? Gimana, Pak? Apa yang bisa kita dapatkan dengan kita? Syukran, jazakumullah khair. Apa yang kita dapatkan dari kita memuhasabah diri dan rajin-rajin kita memuhasabah diri, apa yang kita raih dan kita dapatkan, Pak? Apa? Ketakwaan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Apa yang kita dapatkan? Kita sudah bahas terkait dengan urgensi dari muhasabatun nafs ya, dan bahwasannya muhasabatun nafs itu, memuhasabah jiwa itu dilaksanakan dari mulai sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Sudah kita lewati dulu pembahasan itu, insyaallah masih diingat ya dengan baik. Urgensinya kita sudah tahu, keutamaannya atau faidahnya buat kita apa muhasabatun nafs itu? Apa keutamaannya buat kita? Apa yang kita dapatkan dengan memuhasabatun nafs itu? Ya, apa yang kita dapatkan? Gimana tadi meningkatkan ketakwaan? Masya Allah. Ada yang lain? Redaksinya mungkin yang lain? Gimana, Pak? Apa yang didapatkan? Faidah apa sih yang buat diri kita? Kenapa muhasabatun nafs itu penting? Apa yang kita dapatkan? Faidahnya itu apa buat diri kita? Kebaikannya buat kita apa? Kenapa? Selalu berserah diri. Diborong jawabannya ya. Wah,
jawabannya diborong, mewakili aspirasi. Luar biasa. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Di sini Syekh membawakan paling tidak ada 2 faidah yang bisa kita raih dengan kita memuhasabah diri. Yang pertama adalah itla'u ala uyubi nafsih. Dengan kita memuhasabah diri, itu terlihat nampak jelas aib dan kekurangan kita. Dengan kita mengintrospeksi diri, kita bisa melihat dengan jelas kekurangan-kekurangan kita. Dari kita memuhasabah itu kan kemarin kita bahas dari mulai sebelum beramal, persiapan menjelang amal ya, kemudian ketika sedang beramalnya kita laksanakan, kemudian pasca amal dilaksanakan, diintrospeksi, dievaluasi terus. Nah, keutamaan atau faidah yang bisa kita dapatkan adalah dengan kita memuhasabah diri kita, melihat kepada diri kita, maka akan terlihat nampak ternyata diri kita tuh masih banyak yang harus diperbaiki dan dibenahi. Akan tersingkap uyub-uyub atau aib-aib kita. Kalau kita tidak biasa dan tidak pandai berkaca dengan diri kita, maka akan senantiasa tertipu. Syaitan masuk dan bangga dengan amalan kita, ujub ya. Waliyadzubillah. Maka memuhasabah diri kita itu sangat penting, sangat penting. Supaya dengan kita sibuk memuhasabah diri kita, kita tidak punya kesempatan untuk Pak, tengok-tengok dan jeli begitu peka pendengaran, penglihatan, begitu jeli, begitu peka ketika melihat aib dan kesalahan orang lain. Ya, karena ternyata yang ada pada diri kita sendiri itu masih perlu dan masih banyak yang harus dievaluasi. Gitu ya. Jadi dengan kita memuhasabah diri, faidah yang pertama adalah akan tersingkap dengan begitu jelas akan aib-aib diri ini, gitu ya. Sehingga seorang salaf di sini dikatakan, Yunus bin Ubaidillah mengatakan, inni la ajidu mi'ata khaslah min khisalil khair ma'lamu anna fana nafsi minha wahidah. Sesungguhnya saya itu mengetahui bahwasannya perangai kebaikan itu ada 100 perangai, 100 indikator kebaikan. 100 indikator kebaikan. Ya, sikap, perilaku yang baik. Dan kata beliau, ma'alamu anna, ya, dan saya tidak tahu dari 100 itu saya sedikit satu pun nggak punya perangai kebaikan itu. Ya, dari 100 indikator kebaikan itu setelah dievaluasi ternyata satu pun saya nggak punya. Allahu Akbar. Ya, satu pun saya nggak punya. Makanya ini urgensi daripada memuhasabah diri. Ya, Allah. Muhammad bin Wasi' berkata begini, "Lau kana lidzunubi rihun." Kalau seandainya dosa itu beraroma, Pak. Ini kalimat beliau sering diangkat ya, banyak sekali dikutip kalimat itu. "Lau kana lidzunubi rihun." Kalau seandainya dosa saya atau dosa ini beraroma. Ya, qadara ahadun ayyajlisa ilayya. Enggak ada seorang pun yang mau duduk dekat saya, enggak mau. Kalaulah seandainya dosa itu beraroma, enggak ada seorang pun yang mau duduk dekat saya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Ini hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Makanya pentingnya kita memuhasabah diri, karena dengan itu kita bisa melihat aib-aib dan kekurangan diri kita. Baik. Yang kedua, faidah yang kedua yang bisa didapatkan dari kita pandai memuhasabah diri adalah ayya'rifa haqqallahi ta'ala alaihi. Yang kedua adalah dia mengetahui dengan baik hak Allah atas dia. Ya, hak Allah atas dia. Dalam dia beramal, dalam kita beramal. Apa hak Allah dalam kita beramal, Pak? Apa hak Allah dalam kita beramal? Hak Allah yang harus tertunaikan dalam setiap kita beramal apa?
Ikhlas, masya Allah, tabarakallah. Ya, hak Allah yang harus tertunaikan dalam setiap amal kita adalah memurnikan niat, memurnikan tujuan dalam kita beramal itu hanya tertuju untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dalam kita memuhasabah diri kita, lihat ke dalam diri kita. Ya. Apa yang saya lakukan? Salat saya, baca Quran saya, ngaji saya, dan seterusnya. Sudah tertunaikan nggak hak Allah di situ? Sudah tertunaikan nggak hak Allah di situ? Sudah ikhlas murnikah tujuan saya dalam beramal itu? Atau seperti itu. Jadi faidah yang kedua kata beliau, mengenal, mengetahui dengan baik akan hak Allah dalam dia beramal. Ya. Kalau sudah seperti itu dia tahu, dia sudah mengenal dengan baik hak Allah dalam dia beramal, fa inna dzalika yuwarithu maqta nafsi, maka akan berdampak kepada dia akan sibuk mencaci maki diri sendiri lah, gitu kurang lebih. Ya, dia akan sibuk mencaci maki diri sendiri kalau seandainya dia tidak menunaikan hak tersebut. Ya, akan menyesali dan seterusnya. Ya. Dan dia akan terhindar dari ujub, bangga dengan amalannya, riya, sum'ah, terhindar dari amalan-amalan yang ingin dilihat orang, motivasinya ingin didengar orang, gitu ya. Dan kemudian ya yuftahu lahu babul khudu' wadzul wal inkisar baina yaday rabbih, akan terbukalah bagi dia pintu ketundukan, kehinaan, kekhusyuan, ketawaduan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau sudah sering memuhasabah diri, gitu ya. Dan bahwasannya dengan dia memuhasabah diri, dia sudah tahu hak Allah, dia yakin dengan itu, wa najata la tahsul lahu illa bi'afillahi wa maghfiratihi wa rahmatihi. Dia pun akan mengenal dengan baik bahwasannya keselamatan itu tidaklah bisa diraih kecuali dengan ampunan dan maghfirah serta rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu ya. Sehingga fa inna ya min haqqi ayyuta'a fala yu'sa, karena hak Allah tabaraka wa ta'ala dari hambanya apa? Untuk ditaati dan tidak untuk dimaksiati. Kemudian ayyuzkaru fala yunsa, hak Allah dari kita itu adalah untuk senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Wa yushkaru fala yukfar, dan untuk senantiasa disyukuri dan tidak dikufuri. Jadi ternyata memuhasabah diri itu sangat besar faidahnya, yang kembali kebaikannya untuk kita kembali kepada kita. Gitu ya. Baik, itu adalah poin terakhir dari pembahasan muhasabatun nafs. Faidah-faidah keutamaannya seperti itu. Kemudian bahasan selanjutnya terkait dengan menyucikan jiwa adalah perangai sabar. Sabar. Apa sabar, Pak? Sabar itu apa? Sabar. Sabar apa? Sabar. Iya, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sejatinya sabar itu adalah merupakan salah satu dari bekal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sabar itu adalah bekal yang tidak boleh tertinggal dalam kita mengarungi kehidupan, bekal yang tidak boleh pernah habis, gitu ya. Jadi harus dicas lagi, isi ulang lagi, nggak boleh pernah habis tuh. Sabar itu harus terus ditambah. Ya, jadi sabar ini adalah bekal yang tidak boleh dibiarkan habis. Dia bekal yang harus senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, dan dia adalah merupakan pasukan dalam diri kita yang harus menguasai dan mengendalikan diri ini. Ya, jadi diri kita itu harus terkendalikan dengan sifat sabar. Ya, harus terkendalikan dengan sifat sabar. Ya, dan sejatinya sabar dan pertolongan Allah itu saudara kandung, Pak.
Sabar dan pertolongan Allah itu saudara kandung. Pertolongan Allah tidak akan datang kalau tanpa ada kesabaran, dan sebaliknya seperti itu. Jadi sabar dan pertolongan Allah itu adalah saudara kandung yang tidak boleh terpisahkan. Yang tidak boleh terpisahkan. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka sabar kuncinya. Sabar kuncinya. Ya. Jadi sabar itu adalah sekali lagi bekal yang tidak boleh sampai luput dari setiap diri kita. Harus ada. Dan dia adalah pasukan yang ada di dalam diri kita yang harus mengendalikan atau memproteksi diri kita. Gitu ya. Kemudian dia adalah merupakan saudara kandung daripada pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya banyak sekali ayat dan juga hadis dari Nabi SAW yang memuji akan sikap sabar. Banyak sekali. Ya. Ayat yang menunjukkan akan pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala akan sikap sabar. Pujian terhadap orang-orang yang sabar. Nah, gitu. Dan bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwasannya ia, yaitu Allah Rabbuna Jalla wa Ala, bersama dengan siapa? Orang-orang yang sabar. Bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya Allah. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-46. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innallaha, sejatinya Allah itu ma'as sabirin, bersama dengan orang-orang yang sabar. Satu ayat ini sudah menunjuk tegaskan kepada kita akan bagaimana kedudukan sabar yang begitu utama. Karena mereka orang-orang yang sabar, Allah Rabbuna Jalla wa'ala nyatakan akan Allah Rabbuna Jalla wa'ala membersamai orang tersebut. Ya, membersamai orang tersebut. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya Allah. Kalau Allah sudah membersamai, maka apa yang kita takutkan ya? Allah sudah membersamai, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan? Ya. Ingat, kebersamaan yang dimaksud di ayat ini bukan kebersamaan zat ya. Nah ini hati-hati, jangan dimaknai seperti itu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar bukan berarti zat Allah bersama dengan makhluk, bukan itu maksudnya. Namun ilmu Allah, kekuasaan Allah. Zat Allah yang maha mulia dan maha tinggi berada di arsy-Nya. Adapun yang dimaknai dengan ayat ini adalah Allah Rabbuna Jalla wa'ala, ilmunya, kekuasaannya itu membersamai dengan mereka orang-orang yang sabar, senantiasa dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan, sehingga di ayat yang mulia ini menunjuk tegaskan akan bagaimana orang yang sabar itu akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Karena bagaimana tidak, hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah menyatakan ma'iyah, berkebersamaan dengan orang-orang yang sabar. Ya, kebersamaan dengan orang-orang yang sabar di dunia sampai di akhirat. Ya Allah. Ya. Kebahagiaannya dunia dan akhirat, ya, nikmat batin, nikmat zahir, gitu ya. Dan kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah pun berfirman di surah As-Sajdah ya, ayat ke-24. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Dan kami jadikan di antara mereka immah, para pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka berjalan dengan hidayah petunjuk dari kami. Lamma sabaru, tatkala mereka sabar. Tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan yang kedua adalah mereka senantiasa yakin dengan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Allah Rabbuna Jalla wa Ala menegaskan a'immah, kepemimpinan, kekuasaan itu akan diberikan, dianugerahkan, dan kemudian juga hidayah dan petunjuk Allah pun akan dianugerahkan dan akan diberikan ketika apa? Ketika sabar. Lamma sabaru, tatkala mereka sabar.
tatkala mereka sabar. Cuman sabar itu adalah ya perlu perjuangan ekstra ya, perlu perjuangan ekstra. Sabar itu perlu perjuangan ekstra. Terkadang jiwa kita itu penuh ketergesa-gesaan ya, penuh ketergesa-gesaan. Sabar itu terkesan mudah diucapkan, namun menjalaninya penuh perjuangan. Ya, makanya hadiahnya besar ya, sekali lagi ya, hadiahnya besar, ma'iyah, kebersamaan Allah, pertolongan Allah. Maka pasti perjuangannya berat. Kalau ringan, ya hadiahnya kipas angin ya, hadiahnya kipas angin, hadiahnya ya buku tulis, kaos ya, yang sepele ya hadiahnya. Karena ini hadiahnya besar, itu kebersamaan Allah, Allah bersamai dia. Bahkan Allah jadikan pemimpin, Allah janjikan hidayah, petunjuk di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadiah yang sangat besar. Maka pasti amalannya pun berat, perlu perjuangan. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk meraih dan mendapatkan kesabaran. Bersungguh-sungguh. Itu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ayat yang luar biasa tadi di surah Sajdah. Kemudian dalam ayat yang lain, wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin, kalau seandainya mereka bersabar, kalau kalian bersabar, lahu khairul lis-sabirin, itu adalah sejatinya baik ya, jalan pilihan terbaik bagi mereka orang-orang yang sabar. Ya. Dan hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang lain, surah ketiga, surah Al-Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa in tasbiru, kalau seandainya kalian bersabar, kalau seandainya kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, niscaya tipu daya mereka, orang-orang yang akan memudaratkan kalian, memudaratkan kita, baik dari golongan orang-orang kufar, orang munafik, orang-orang fasik, itu sama sekali tidak akan bisa mendatangkan kemudaratan bagi kita. Ya, sekali lagi kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kalian sabar dan hiasi diri dengan sikap takwa, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya, maka kalau seperti itu sudah dijalankan, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak ada satu kemudaratan pun yang akan mereka bisa timpakan kepada kalian, kepada kita. Keburukan apapun mereka berencana, sebesar-besarnya keburukan, mereka berupaya berkonspirasi untuk mendatangkan keburukan dan kemudaratan bagi kita. Kata Allah, la yadurrukum, enggak akan bisa itu, enggak akan mungkin. Allah, ini jaminan dari siapa? Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah memberikan jaminan dengan catatan kita punya kata kuncinya, yaitu apa? Sabar dan takwa. Kalau kita punya kata kuncinya sabar dan takwa, maka jaminan dari Allah tadi, yaitu tidak akan datang ditimpa kemudaratan bagi dari mereka orang-orang yang ya tadi memusuhi kita ya, orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang fasik, gitu ya. Dan kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, tegaskan sesungguhnya Allah Rabbuna Jalla wa Ala ya mengetahui, meliputi, menguasai, mengendalikan ya dari apa yang mereka lakukan. Jadi nggak usah khawatir, percaya dan yakin sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, bersabarlah, isbiru, bersabarlah, wasabiru, ditekankan lagi, dan bersabarlah kalian, warabitu, dan bersiap-siagalah, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil ya. Jadi
Sabar, takwa itu adalah merupakan kata kunci. Di ayat yang tadi disebutkan kata kunci keselamatan, tidak akan ditimpa kemadharatan. Di ayat yang ini menyebutkan apa? Kata kunci dari apa? Kesuksesan dan keberhasilan. Ya Allah. Ya. Kata kuncinya apa tadi? Sabar dan takwa. Sabar dan takwa. Itu kata kuncinya. Kalau ingin sukses, ingin bahagia, dan itu hal yang logis ya, hal yang logis. Kita pun sering membekali ke anak-anak kita kalau belajar, sungguh-sungguh sabar dalam belajar. Kalau seseorang sudah sabar dalam belajar, bisa dengan mudah nanti sukses meraih ke jenjang selanjutnya, kan gitu. Logika sederhana. Maka dalam kehidupan pun demikian. Ketika kita sanggup menjalannya dengan penuh kesabaran, ya, dan bekali juga dengan ketakwaan, maka kesuksesan itu adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan diraih. Ya, karena kita sudah punya kata kuncinya. Baik, dan kemudian di ayat yang berikutnya banyak sekali ayat yang berkenaan dengan masalah ini. Jaminan pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi mereka orang-orang yang sabar. Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dalam firman-Nya di surah Ali Imran ayat ke-146. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai mereka orang-orang yang sabar. Kalau Allah sudah cinta, ya Allah, ya, apa yang dikhawatirkan? Kalau Allah sudah cinta, apa yang dikhawatirkan? Semuanya pasti akan Allah berikan. Tidak usah khawatir. Kalau Allah sudah cinta, ya, dan Allah katakan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar, maka ya, tidak ada sesuatu pun yang perlu kita cemaskan dan kita khawatirkan. Kemudian hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, wa basyirus sabirin, ya, di surah Al-Baqarah ayat 155, 100 sampai 157. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ditimpa musibah, mereka terima dengan penuh lapang dada dan mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah. Wa rahmah, dan dapat kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang tertunjuki jalannya, dapat hidayah. Salawat dari Allah, kasih sayang dari Allah, petunjuk dari Allah. Kata kuncinya apa? Sabar. Wah, sudah sangat banyak ya keutamaan dari sifat sabar. Tentu bagi siapapun yang memiliki akal sehat, ya, maka pastinya tidak ada pilihan. Dia pasti akan menunjuk kepada sifat sabar untuk dia miliki. Bekal hidup yang tidak boleh kita tinggalkan, sabar. Maka di awal tadi disebutkan bekal yang tidak boleh sampai habis gitu ya, adalah kesabaran. Jadi nggak ada istilah kesabaran sudah habis, harus ditambah lagi, dicas lagi, isi ulang lagi. Nggak ada istilah kesabaran sudah habis. Kesabaran ada batasnya, nggak ada begitu. Ya, ditambah lagi. Kalau sudah merasa kesabaran ini kita sudah mau kelap-kelip nih ya, udah mau menunjukkan indikator ke gitu ya kalau di motor, segera isi ulang lagi, cas. Jadi dengan cara apa? Dengan cara perbanyak ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya, dengan cara hiasi dengan ketakwaan. Allah akan berikan. Makanya manajemen ketika kita marah salah satu contohnya. Bagaimana sikapnya kalau kita marah? Ya, ubah posisi duduk ya. Kemudian apa lagi? Segera ambil air wudhu, cas tuh kesabaran kita yang sudah tadi mau meluap-luap itu. Segera diisi ulang lagi, dicas lagi. Siram dengan air wudhu, sholat, supaya nambah lagi indikator sabar. Nah, jadi tidak ada istilah kesabaran sudah habis. Tambah lagi dengan kita mengerjakan ketaatan. Ya. Kalau sudah merasa tadi emosi sudah di ujung kepala, di ubun-ubun gitu ya, indikator kesabaran sudah dirasa sudah mau habis, segera isi ulang sekali lagi tadi dengan dari mulai merubah posisi, ambil air wudhu, baca ta'awud, kemudian apa? Sholat, supaya tenang, supaya hilang, dicas isi ulang, tambah kesabaran lagi.
Ya, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Ya. Kata Allah Rabbuna Jalla wa Ala dalam surah Al-Mu'minun ya, ayat 111. Sesungguhnya jazaituhumul yawma, saya akan balas mereka itu, jadi orang-orang yang sabar al yauma, di hari ini, di hari akhirat nanti, bima sabaru, atas apa yang telah mereka perbuat berupa kesabaran, annahum humul faizun, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di akhirat gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Nah, ini adalah merupakan sekian dari begitu banyaknya ayat yang menunjukkan akan keutamaan dari berhias diri dengan sifat sabar. Ya, keutamaan dari berhias diri dengan sikap sabar. Sekali lagi, sabar itu perlu perjuangan. Sabar itu perlu perjuangan. Salah satu bentuk perjuangannya apa? Duduk di majelis ilmu yang kita dicas tuh kesabaran. Laksanakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, dari mulai sholat berjamaah, tilawah Quran, ya, sholat sunnah diperbanyak, yang dengan itu akan menambah terus kesabaran, supaya diri kita kesabaran yang ada dalam setiap diri kita itu terus terisi ulang. Ada salah satu kisah yang pernah saya sampaikan kalau tidak salah di majelis ini juga ya. Ada salah seorang dari jamaah yang mengadukan akan kondisi rumah tangganya. Mengadukan akan kondisi rumah tangganya kepada salah seorang dari ulama besar di Makkah Al-Mukarram, Syekh Al-Qahtani, di mana si pengadu ini atau si jamaahnya mengatakan, rumah tangga saya itu sudah seperti neraka bagi saya. Sudah seperti neraka bagi saya rumah tangga. Udah kayaknya udahan aja deh masalah saya gitu ya. Udah seperti neraka bagi saya rumah tangga itu. Syekh ya, karena beliau luas dan dalam pandangannya akan keilmuan, beliau menelisiknya tidak kepada sisi keduniaan, menelisiknya tidak pada sisi keduniaan, tapi yang beliau telisik apa? Amal soleh dari si penanya itu. Ya, beliau langsung balik bertanya kepada si penanya, di mana engkau mengerjakan sholat sunnah selama ini? Sholat sunnah yang dimaksud seperti sholat rawatib ya. Lalu si penanya itu mengatakan, saya biasa terkadang melaksanakan di masjid. Lalu kata saya itu mengatakan, dari mulai sekarang kerjakan di rumah. Dari mulai sekarang kerjakan di rumah. Perbanyak sholat sunnah di rumah. Nanti pekan depan datang lagi. Dilaksanakanlah resep, dan ini resep dari pakar obat hati ya, pakar dokter hati, dikasih resepnya itu. Dilaksanakanlah oleh si penanya ini. Sholat wajib biasa di rumah, pulang sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah di rumah. Di beberapa waktu kesempatan datang lagi dalam kondisi wajah yang sudah jauh berubah. Kalau sebelumnya wajahnya udah kusut, udah segala. Pas datang dalam kondisi yang sudah jauh bercahaya wajahnya, udah bersinar. Apa jawab pertanyaan pengaduan yang selanjutnya? Orang itu mengatakan, rumah saya sekarang sudah seperti surga bagi saya.
Rumah saya sudah seperti surga, Pak Ustaz. Kalau kemarin aduannya apa? Rumah saya udah seperti neraka, Pak Ustaz. Udah ngebetah di rumah gitu ya. Udah pengen selesai aja, pengen udah. Setelah dilaksanakan tuh resepnya, dikasih resep, perbanyak sholat sunnah di rumah. Resepnya dijalankan dengan sebaik-baik. Perbanyak sholat sunnah di rumah, dari mulai sholat rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, sholat-sholat sunnahnya banyak dikerjakan di rumah. Setelah dilaksanakan, Allahu Akbar, sudah berubah tuh 180 derajat. Yang tadinya terasa rumah seperti neraka berubah menjadi. Nah, artinya kesabaran itu ya harus diisi ulang. Dicas lagi, ditambah lagi. Kalau sudah seperti itu, berarti sudah punya kata kunci itu. Kesabarannya sudah berlapis-lapis, udah hanya kata kunci untuk apa? Untuk meraih dan mendapatkan pertolongan Allah dan kebahagiaan kesuksesan Allah. Jadi memang perlu perjuangan. Sabar itu ya harus dengan kesabaran. Nah, itu. Meraih sabar itu harus dengan kesabaran. Ya, harus dengan kesabaran. Berat ya, berat, namun harus diupayakan, wajib diupayakan. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu adalah ayat-ayat yang berbicara akan bagaimana keutamaan dari seseorang memiliki sifat sabar. Ya, keutamaan dari mereka orang-orang yang memiliki sikap sabar. Jadi sejatinya sekali lagi kesabaran itu adalah merupakan hal yang harus diupayakan karena memang keutamaan yang begitu besar yang akan dimiliki oleh mereka, yang akan diberikan kepada mereka orang-orang yang memiliki bekal sabar, ya, memiliki bekal sabar. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini saya mengatakan bahwasannya al-imanu nisfaini. Iman itu dua bagian. Jadi kalau iman itu dipecah, maka iman itu terdiri dari dua unsur. Iman itu terdiri dari dua unsur. Sekali lagi, kalau keimanan itu dibagi dua, dipecah, maka sejatinya keimanan itu terdiri dari dua unsur yang menjadi penyempurna. Kalau sudah disatukan, sempurna keimanan. Apa dua unsur yang disebut? Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Bagian yang pertama kesabaran, sisanya syukur. Jadi sabar dan syukur adalah dua hal yang harus selalu melekat karena dia adalah merupakan keimanan yang paripurna. Ya. Seperti itu. Sekali lagi, sabar, syukur adalah dua hal yang tidak boleh terlepaskan karena dia ada dua bagian. Keimanan itu dua bagian, dua unsur. Satu unsurnya adalah kesabaran dan satu unsur yang lainnya adalah syukur. Seiring sejalan ya. Ketika ditimpa musibah apa? Bersabar. Ketika mendapatkan kelapangan, keluasan, anugerah berupa apa? Syukur sifat. Jadi seiring sejalan tuh sabar dan syukur itu seperti dua sayap burung yang tidak boleh salah satu dari keduanya ini tanggap. Burung nggak akan bisa terbang kalau hanya mengandalkan satu sayap. Maka sabar dan syukur ini harus seiring sejalan. Ya, makanya terkadang seseorang bisa dengan salah satunya. Ketika ditimpa dengan kesulitan, dia sanggup bersabar. Tapi ketika diberikan kelapangan, lupa syukurnya. Malah dia menjadi-jadi. Ya. Ketika mungkin dulu waktu diuji oleh Allah dengan kesulitan, datang ke masjidnya rajin, sholatnya rajin. Ya. Dikasih kelapangan, kemudahan, lupa ke masjid. Kan kadang seperti itu. Padahal seharusnya seiring sejalan. Harus seiring sejalan. Ketika diberikan kesulitan sabar, ketika diberikan kelapangan syukur. Harusnya semakin dua-duanya mengantarkan semakin lebih dekat kepada Allah. Dengan sabar semakin dekat kepada Allah. Dengan syukur semakin dekat kepada Allah. Harusnya begitu.
Ya, karena kedua-duanya ini adalah merupakan penyempurna keimanan. Dengan sabar dia jalani dengan sebaik-baiknya, dan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua dari Allah. Dia terima dengan sepenuh hati. Ketika diberikan ke anugerah kelapangan, dia pun terima dengan sebaik-baiknya dengan penuh kesyukuran, dan dia pergunakan nikmat tersebut di jalan ketaatan kepada Allah. Jadi artinya baik musibah maupun anugerah, dua-duanya akan semakin mengantarkan dia dekat kepada Allah. Ya, tidak tumbang karena musibah dan tidak terbang gara-gara anugerah. Jadi dua-duanya seiring sejalan. Dengan kesabaran dia tetap tangguh dan kokoh bak batu karang gitu ya ketika ditimpa musibah, dan dengan rasa syukur dia akan semakin tunduk dan khusyuk kepada Allah ketika mendapatkan kelapangan. Indah sekali ya. Indah sekali. Ya, dengan syukur dia semakin tunduk, semakin tawadhu, semakin khusyuk kepada Allah. Ya Allah. Ya. Seperti itu. Makanya salah satu dari doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala, apa yang beliau panjatkan dalam hadis Muslim, Imam Muslim. Nabi bersabda, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Ya. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam kondisi miskin. Ya Allah, wafatkanlah saya dalam kondisi miskin. Dan ya Allah, kumpulkanlah kelak di akhirat bizumratil masakin, dengan golongan orang-orang miskin. Pernah doa ini, Pak? Pernah doa jadi orang miskin nggak? Ini doa Nabi loh. Nabi berdoa, ya Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkanlah saya sebagai orang miskin. Wamitni miskina, ya Allah wafatkanlah saya sebagai orang miskin. Dan kumpulkanlah kelak saya di akhirat dengan golongan orang-orang miskin. Pernah berdoa ini ya? Ini doa Nabi ya? Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah doa ini? Belum pernah? Takut miskin. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan dan berdoa sesuatu yang buruk, itu nggak mungkin. Mengajarkan, mencontohkan kepada kita sesuatu yang buruk itu sesuatu yang mustahil, nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi mengajarkan kita menjadi orang miskin, itu nggak mungkin. Karena dia dalam syariat ada zakat. Kalau Islam semua doanya miskin semua, siapa yang zakat? Rukun Islam, zakat. Siapa yang haji? Padahal rukun Islam. Siapa yang haji? Siapa yang bangun masjid? Coba. Kalau doa Nabi salah, masa Nabi doain supaya jadi orang miskin sih? Terus gimana? Yang bangun masjid gimana? Berarti doa Nabi salah dong. Nabi ngajarin kesalahan dong. Oh Allah Akbar. Kenapa? Kitanya yang salah. Salah memahami kalimat itu. Nah, korelasinya dengan ini ya, salah memahami kalimat itu. Karena miskin yang dimaksud dalam pengetahuan kita, dalam kosakata dalam bahasa kita ya, miskin itu ya fafa ya, papa atau fafa. Kalau Ustadz Pak Ketua Dekan bilangnya papa ya tentunya. Yang benar papa atau fafa. Sangat berhajat dan sangat butuh, dan kemudian tidak memiliki apapun, itu definisi dari miskin. Namun dalam bahasa Arab miskin yang dimaksud bukan itu. Ya, miskin yang dimaksud bukan itu. Dalam lisanul Arab disebutkan miskin itu adalah ya mutawaddi'an wa khashi'an. Miskin yang dimaksud adalah tawadhu dan khusyuk. Tawadhu dan khusyuk. Itu miskin yang dimaksud. Jadi orang yang miskin adalah orang yang penuh ketawaduan, ketundukan, ketakutan kepada Allah, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kesyukuran, itu namanya miskin. Lawannya apa? Kiber, sombong, nah itu lawannya. Jadi Nabi minta doa untuk jadi orang miskin itu orang yang penuh ketundukan, penuh kekhusyuan, takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Nah, gitu Pak maksudnya. Gimana? Mau doa dengan doa itu sekarang? Nah, masih mikir-mikir juga? Masih mikir-mikir juga. Ya. Jadi artinya hadirin kaum muslimin yang saya muliakan itu adalah bahasan terkait dengan bahwasannya iman itu adalah dua bagian, sabar dan syukur. Semoga Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita mampu dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui bersama, dan Allah Rabbuna Jalla wa ala jaga serta lindungi kita dari ketergelinciran dari segala hal yang bertolak belakang dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga memberikan kepada kita kekhusyuan, ketundukan, mampu bersabar dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, dari apa yang saya sampaikan murni dari Allah tabaraka wa taala yang benarnya, khilaf dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi. Dan juga dari syaitan saya menampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Ada yang bertanya sebelumnya? Baik, nanti setelah adzan kalau gitu ya. Kita adzan dulu, simpan dulu pertanyaan. Baik, silakan adzan dulu. Allahu a'lam bishawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan berjalannya waktu kita nah, masalah kesabaran ini apa kaitannya dengan berserah diri kepada Allah, sehingga kita selalu dalam hidup ini selalu bersabar, sehingga yang ujung-ujungnya tadi di awal kita pertama pembicaraan kalau kita tidak akan mengoreksi atau mengorek-orek kesalahan lain ketika antara kesabaran itu dikaitkan dengan itu sudah pencerahan Pak. Bapak sudah menyimpulkan dari materi saya, keren. Itu udah pencerahan Pak, udah kita udah tercerahkan dengan pertanyaan Bapak. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Baik, terkait dengan hal yang tadi diutarakan, pertama terkait dengan kesabaran, dia adalah merupakan keniscayaannya harus kita miliki, dan kemudian ini perlu kita tegaskan dan perlu kita garis bawahi ya, terkait dengan kesabaran itu sendiri. Sabar dalam hal kondisi sabar itu kan kita bagi ya, sebagaimana pembagian para ulama. Sabar ketika sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima ketetapan atau takdir Allah, kan itu. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin membagikannya dengan 3 pembagian tadi. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, ya, dan kemudian sabar dalam menghadapi daripada ketetapan atau takdir Allah Taala. Nah, terkait dengan poin apa yang tadi Bapak sampaikan terkait misalnya dengan kondisi memuhasabah diri. Tentunya korelasi eratnya adalah ketika seseorang terjatuh di dalam kesabaran, terjatuh di dalam sebuah larangan misalnya. Maka bagi mereka orang-orang yang memuhasabah diri tentu akan jeli dengan kondisi dirinya, ya. Dia akan melihat ternyata saya salah, dan kemudian sabarnya itu mendorong dia untuk mau berubah dari poin keterpurukan gitu ya. Dari keterpurukan dia dengan sabar dia akan merubah seperti itu. Dan namun hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, jangan sampai kemudian kita jadikan itu sebagai pelemah daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, jangan menjadi yang unsur yang melemahkan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Itu tidak kontradiksi ya. Amar ma'ruf dan nahi munkar dengan kita pandai memuhasabah diri, dengan pandai berhias dengan kesabaran, itu sesuatu hal yang tidak kontradiksi, tidak. Jadi jangan kemudian berdalih sibuklah dengan urusan diri sendiri, nggak usah ngurusin orang lain gitu ya. Walaupun kemungkaran ada di depan kita misalnya, itu sebuah hal yang keliru.
Justru dengan kita sayangnya kepada saudara kita, misalnya jangan sampai di rumah tangga, misal contoh sederhana di skup rumah tangga, sampai ada anggota keluarga yang terjatuh ke dalam larangan, misalnya waliyadzubillah, kita berlindung dari hal tersebut, terjatuh ke dalam perkara yang itu adalah merupakan perkara yang Allah larang, maka jangan kemudian kita berpangku tangan diam diri, ya udah urus diri sendiri aja, nggak begitu. Ya, karena ada sebuah ancaman yang tegas dari Nabi SAW, apa? La yadkhulul jannah ad-dayyus, ya sudah kita bahas dulu ya. Tidak akan masuk surga siapa itu? Dayyus. Seorang imam, seorang pemimpin di rumah tangga yang nggak punya kepedulian dengan anggota keluarganya, dibiarin buat maksiat, biarin aja. Itu adalah kebinasaan, kecelakaan. Jadi artinya kita proporsional dalam memposisikan diri, proporsional. Jangan kemudian kita tadi membiarkan kemungkarannya. Walaupun kita sibuk memuhasabah diri, ya tetap kalau ada kemungkaran ya kita rubah sebisa mungkin. Kalau kita bisa rubah dengan tangan, ya rubah dengan kekuasaan kita. Kalau bisa dengan nasihat, ya sampaikan dengan nasihat. Gitu ya. Kurang lebih gitu Pak. Jadi artinya itu bisa seiring sejalan. Bisa seiring sejalan. Ya. Tiga perkara tadi bisa seiring sejalan. Mohon maaf kalau tidak memuaskan jawaban saya. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak? Atau enggak ada? Cukup ya? Alhamdulillah kalau cukup berarti kita cukupkan sampai poin ini. Kita lanjutkan nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Di pembahasan sabar, berarti definisinya sudah selesai. Kita masuk ke pembahasan insya Allah selanjutnya adalah ya masih poin kesabaran ya, masih bab sabar. Baik, Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.